Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pipeline lanjutan. Oke, sedikit review pada pertemuan kemarin, di mana ini adalah pengertian dari pipeline. Pipeline adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sebuah kerja secara bersama, tapi dalam tahap yang berbeda, yang dialirkan secara kontinu pada unit pemproses. Dengan cara ini maka pemproses selalu bekerja. Jadi ini oh iya, di pertemuan kali ini bedanya adalah pipeline digunakan untuk biasanya kalau pertemuan kemarin hanya sebatas teori, tapi pertemuan kali ini pipeline itu realnya digunakan pada prosesor, dimana digunakan pada paralel pada prosesor. Oke, ini pengertian. Ini instruksinya kemarin di pertemuan kemarin sudah, yaitu tentang ini fetch execute. Lalu ini juga ada sama. Oke. Nah, ini juga sudah di pertemuan kemarin. Nah, ini contohnya. Oke, masalah. Ada 3 macam resiko dengan pipeline. Struktur hardware, data muncul, lalu resiko pada kontrol. Oke. Keuntungan dari pipeline ini juga sudah kekurangan. Ini adalah prosesor paralel. Jadi sebuah komputer. Jadi nanti intinya itu gini. Prosesor, mungkin teman-teman sudah tahu ada jenis mulai dari Core Duo, Core 2 Duo, lalu Core i3, Core i5, dan Core i7. Nah, ini cara kerjanya adalah menggunakan teknologi pipeline, di mana dia akan bekerja secara bersama, tapi prosesor itu jumlahnya tidak satu, tapi lebih dari satu. Nah, kira-kira seperti itu. Ini adalah prosesornya. Oke, klasifikasinya nanti teman-teman bisa dibaca. Oke. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, ini single. Jadi di sini ada CISD, ada multiple instruction dan single data, ada single dan multiple data, ada multiple dan multiple. Ini kalau SIMD. Oke. Nah, ini. Lalu ini. Oke. Ini MIMD. Oke. Cara kerjanya adalah seperti ini. Oke. Ini biasanya ini yang sekarang banyak digunakan di komputer kita. Kalau ini dulu single ini digunakan di komputer zaman dulu. Biasanya digunakan pada Pentium 4. Terus apalagi ya generasi Pentium lah, Pentium 3, Pentium 2, Pentium 1 lah, ini pakai single. Oke, ini MIMD. Nah, ini multiprosesor. Nah, ini nanti silakan teman-teman dibaca. Ini multi komputer. Oke, ini. Nah, jadi di sini ada sampai kinerja, lalu ada, nah ini blok diagram. Oke. Ini sudah saya upload di materinya. Nanti teman-teman bisa download di ini pengertian ini. Nah, yang paling beda pada pertemuan kali ini, teman-teman bisa menjalankan animasi pada prosesor. Oke, saya jalankan. Nah, ini. Ketika dibuka, prosesor itu akan seperti ini. Nah, dalamnya adalah nih berisi kumpulan-kumpulan set instruksi. Nah, oke. Ketika ini generasi CPU dulu. Ketika ini generasi yang Intel, ini adalah prosesor di mana ada jenisnya, yaitu Intel, lalu AMD, lalu Scott. Nah, oke. Nah, terdiri dari pin ini. Pasti kalau dibuka nanti pinnya akan banyak. Oke. Nah, ketika ini ditancapkan pada soket di motherboard, maka akan bekerja seperti ini. Ini ada instruksinya pakai bahasa 01. Oke. Ketika ini dijalankan maka akan seperti ini. Nah, ini. Nah, ini instruksinya. Ketika ini di input ini, bentar. Ini di input ini maka gini diproses seperti ini addressnya. Oke. Nah, ini lihat. Nah, address. Nah.
Ini soket dari RAM-nya. Ketika ditancapkan maka dia akan ini add, store, compare. Jadi kalau dia jalan, jadi kan tadi itu ada instruksi-instruksi sebelum ditancapkan di RAM soket. Ketika ini ditancapkan, jadi ini kakinya dari RAM ya. Ini ada bagian depan, ini bagian belakang itu. Nah, ini ketika ini ditancapkan, maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, nih ada out in. Nah, ini out ini nanti di monitor ada input itu keyboard. Nah, ini jam ini. Nah, ini nanti pasti instruksi ini kalian lakukan ketika menggunakan komputer. Oke. Nah, ini lihat di bagian sini ya. Mohon maaf ini ketutupan video saya. Oke. Nah, ketika ini, input B instruction, output flag, register. Nah, ini. Jadi prosesor itu ternyata dalamnya seperti ini. Perlu teman-teman ketahui. Nah, ini ketika dijalankan. Oke. Nah, ini instruksinya. Oke. Flag set. Nah, ini jalan dia. Oke. Nah, dia akan jalan lagi. And trigger jam. Nah, ini dikemas dalam prosesor dengan kaki-kaki tadi. Nah, ini ketika di motherboard ini ada peripheral atau colokan, misalkan keyboard, USB, atau sound. Nah, ini di set pada casing. Oke, ini adalah bagian dari hard disk. Dia jalannya adalah seperti ini. Nah, ini dicontohkan. Nah, ini contoh dia menjalankan instruksi. Nah, oke, kira-kira seperti itu instruksi dari prosesor. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.